bersama pewarta Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai nabi yang dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kemampuan berbicara dengan binatang, angin, dan dapat menguasai jin. Di samping itu, Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai raja yang bijaksana terhadap rakyatnya dan memiliki harta kekayaan yang melimpah. Nabi Sulaiman dalam Islam atau King Solomon dalam penyebutan literatur barat sama-sama menyebutkan bahwa ia memiliki harta yang sangat banyak sehingga menjadikannya sebagai manusia terkaya di bumi. Lantas, berapa kekayaan Nabi Sulaiman jika ditinjau dari Al-Quran, catatan sejarah, dan prediksi para ahli? Yang pertama, dikisahkan sebagai raja dari para manusia, seluruh binatang, dan makhluk gaib. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman disebut mampu menundukkan binatang-binatang, jin, dan manusia atau rakyatnya untuk patuh kepadanya. Oleh sebab itu, anugerah dan mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman membuatnya dapat memiliki segalanya dengan mudah dan berkuasa sebagai raja pada masanya. Nabi Sulaiman juga merupakan sosok yang cerdas, kaya raya, dan saleh. Kendati dianugerahi kekayaan yang melimpah, Nabi Sulaiman tetap tunduk dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Yang kedua, kekayaan Nabi Sulaiman tergambarkan dalam ayat-ayat di Al-Quran. Nabi Sulaiman menjadi raja Israel setelah kepergian ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang megah dan mewah dengan harta melimpah di dalamnya. Sejumlah ahli sejarah mencoba membaca manuskrip Samawi. Beberapa dari mereka meyakini kalau Nabi Sulaiman memiliki harta kekayaan lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat atau 7,7 kuadriliun rupiah. Namun angka tersebut hanyalah prediksi. Kenyataannya sangat mungkin jauh lebih banyak dari jumlah tersebut jika didasarkan pada riwayat-riwayat yang ada. Saking bermegah-megahannya Nabi Sulaiman ketika itu, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kerajaan dan kekayaannya tidak diturunkan kepada anak-anak keturunannya. Sebab ia takut akan terjadi perebutan kekuasaan hingga pertumpahan darah untuk mendapatkan hartanya. Dan akhirnya, kerajaan Nabi Sulaiman diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, para arkeolog mulai menggali sebuah situs kuno pada tahun 1964 di padang pasir yang terletak di lembah Timna, Israel Selatan. Para peneliti menemukan jaringan terowongan yang telah dikerjakan oleh para budak di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman yang dieksplorasi secara rahasia di tambang Raja Sulaiman di Timna Park, Gurun Negev, Israel Selatan. Para arkeolog mencatat bahwa mereka mungkin telah menemukan sumber kekayaan paling legendaris. Profesor Erez Ben Yosef dari Tel Aviv University menyebutkan bahwa produksi tambang di situs tersebut berkembang pesat selama pemerintahan Raja Sulaiman 3000 tahun yang lalu. Tambang tersebut tidak mengandung emas atau perak, melainkan biji tembaga. Sejumlah bukti tersebar di seluruh lokasi yang menunjukkan keberadaan produksi tembaga secara massal di masa lalu. Semua bahan ampas biji hitam yang ditemukan merupakan limbah dari tungku. Ini adalah bukti yang sangat penting untuk produksi tembaga kuno di Timna, katanya. Tembaga menjadi komoditas umum di zaman kuno karena merupakan salah satu logam yang paling dicari di bumi. Pada zaman itu, tembaga justru menjadi logam yang paling berharga secara ekonomi. Tembaga pada waktu tertentu dalam sejarah adalah sumber daya ekonomi yang paling penting dan menjadi industri yang paling menguntungkan, kata Profesor Ben Yosef. Dr. Muhammad Najjar
dari Friends of Archaeology of Jordan menjelaskan bahwa status logam tembaga saat itu mirip dengan minyak bumi saat ini. Mirip seperti sekarang di mana manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa minyak bumi. Manusia zaman itu pun tak bisa melakukan apa-apa tanpa tembaga, ujarnya. Tembaga menjadi titik balik radikal dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, orang mengekstrak logam dari batu dan mengubahnya menjadi alat dan senjata. Dr. Najjar menggambarkan momen itu sebagai lompatan kuantum ketika manusia mulai memproduksi bahan mereka sendiri. Melalui proses peleburan, tembaga dipisahkan dari biji alam di dalam batuan. Biji tembaga harus dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius. Dan untuk mencapai suhu tersebut, para pekerja harus terus-menerus meniupkan api melalui pipa. Dibutuhkan berjam-jam untuk mendapatkan tembaga dalam bentuk murni. Itulah tadi penjelasan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang disebut-sebut sebagai manusia terkaya di muka bumi ini. Anggapan tersebut tidak berlebihan jika melihat kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya semasa menjadi pemimpin, setidaknya berdasarkan Al-Quran, manuskrip lama, dan pendapat para ahli. Oke, para sahabat Pawarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.